Bulan Ramadan itu kan waktu yang spesial ya buat kita fokus ibadah. Tapi gimana kalau kita juga punya kewajiban minum obat setiap hari? Nah, menyeimbangkan puasa dengan kesehatan ini kadang bisa jadi tantangan. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah tuntas cara mengelola obat dengan aman selama bulan suci ini. Anda kan nggak bisa gitu aja berhenti minum obat. Tapi di sisi lain juga ingin menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Terus gimana dong? Untungnya selalu ada solusinya. Ini bukan tentang berhenti total, tapi tentang pinter-pinter menyesuaikan. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, hal pertama dan paling penting yang harus kita pegang, jangan pernah melewatkan dosis obat. Kuncinya itu cuma satu, yaitu menyesuaikan jadwal minum obat Anda biar pas dengan waktu sahur dan berbuka. Selama Ramadan, sebenarnya kita punya 3 jendela waktu utama untuk makan, minum, dan tentu saja minum obat. 3 waktu ini adalah sahur, waktu berbuka atau iftar, dan satu lagi pas sebelum kita tidur. Jadi, jadwal baru Anda nanti akan berpusat di 3 momen penting ini. Sahur sebelum fajar, berbuka pas matahari terbenam, dan sesaat sebelum tidur. Nah, 3 waktu inilah yang akan jadi patokan kita. Gampang kan ngingatnya? Baik, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Gimana sih cara mengubah jadwal normal jadi jadwal yang ramah Ramadan? Sebenarnya aturannya cukup sederhana loh. Jadi gimana cara konversinya dari jadwal biasa ke jadwal Ramadan? Aturan umumnya gampang banget. Coba kita lihat perbandingannya di sini, nanti kita bedah satu persatu. Oke, jadi aturannya begini. Kalau resep Anda itu 3 kali sehari, sekarang Anda minumnya pas sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Gampang, kalau 2 kali sehari lebih simpel lagi. Cukup pas sahur dan berbuka. Nah, untuk yang sekali sehari bisa pilih antara sahur atau berbuka, tapi ini nanti tergantung jenis obatnya. Oke, aturan umumnya udah dapat. Sekarang, gimana kalau kita terapkan ini ke beberapa kondisi kronis yang umum? Kita mulai dari diabetes ya, di mana timing atau waktu minum obat itu krusial banget buat jaga kadar gula darah. Nah, khusus untuk manajemen diabetes selama puasa, kita harus ekstra hati-hati. Menggeser jadwal obat itu bukan cuma soal biar nyaman, tapi ini soal keamanan. Tujuannya untuk mencegah kondisi bahaya seperti hipoglikemia atau gula darah anjlok. Coba perhatikan contoh penting ini. Untuk obat diabetes jenis sulfonylurea, aturannya jelas, dipindah ke waktu berbuka. Kenapa? Karena obat ini kan fungsinya menurunkan gula darah. Kalau diminum pas sahur, risikonya gula darah bisa drop drastis di siang hari pas kita lagi puasa. Bahaya kan? Makanya jadwalnya digeser ke waktu berbuka. Oke, dari diabetes kita geser ke kondisi kronis lainnya yang juga umum, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kalau di sini pengaturannya lebih banyak berkaitan dengan keseimbangan cairan tubuh dan menjaga tekanan darah tetap stabil sepanjang hari. Contoh paling bagusnya itu diuretik, atau obat yang sering disebut pembuang air. Coba bayangin, kalau obat ini diminum pas sahur, wah bisa-bisa Anda bolak-balik ke kamar kecil seharian dan berisiko dehidrasi. Makanya paling pas kalau diminum saat berbuka. Jadi efeknya terasa di malam hari, pas kita bisa minum sepuasnya. Masuk akal banget kan? Oke, penyakit kronis udah kita bahas. Sekarang gimana dengan obat-obatan yang mungkin kita minum untuk jangka waktu pendek? Misalnya kayak pereda nyeri atau antibiotik. Untuk pereda nyeri umum seperti ibuprofen, jadwalnya diubah jadi saat berbuka dan sebelum tidur. Poin pentingnya di sini adalah anjuran untuk meminumnya dengan makanan. Nah, ini pas banget karena bisa melindungi lambung yang sudah kosong seharian. Kalau antibiotik, ceritanya sedikit beda. Tujuan utamanya adalah menjaga kadar obat di dalam tubuh kita tetap stabil untuk melawan infeksi secara efektif. Jadi, penyesuaian jadwal ini penting banget biar antibiotiknya tetap ampuh. Yuk kita ambil contoh spesifik dari tabel ini. Misalnya, clarithromycin yang biasanya diresepkan 2 kali sehari. Selama Ramadan, jadwalnya jadi pas banget. 1 dosis saat sahur dan 1 lagi saat berbuka. Ini memastikan perlindungan obatnya konsisten sepanjang 24 jam. Dan ada satu kabar baik nih yang bikin lega. Kalau Anda pakai obat luar seperti obat tetes mata, salep kulit, atau krim, itu semua tidak membatalkan puasa. Jadi Anda bisa terus menggunakannya sesuai jadwal normal tanpa perlu khawatir sama sekali. Oke, kita sudah membahas banyak sekali panduan umum, dari obat untuk kondisi kronis sampai obat jangka pendek. Tapi sekarang kita sampai pada poin yang paling krusial dari semuanya. Tolong perhatikan baik-baik ya. Coba deh lihat kutipan ini.
Ini diambil langsung dari sumber panduannya. Penting banget untuk diingat bahwa semua yang kita bahas dari tadi itu sifatnya rekomendasi umum. Ini bukan aturan mutlak yang cocok untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan inilah dia aturan emasnya, the golden rule. Kalau ada satu hal saja yang harus Anda ingat dari penjelasan ini, inilah dia. Selalu, dan saya ulangi, selalu bicara dulu dengan dokter Anda atau apoteker Anda sebelum mengubah jadwal minum obat. Kenapa ini penting banget? Karena kondisi setiap orang itu unik, kebutuhan Anda itu beda. Panduan ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip umum, tapi hanya dokter atau apoteker Anda yang benar-benar tahu kondisi spesifik Anda dan bisa membuatkan rencana yang paling aman dan efektif khusus untuk Anda. Jadi, jangan sampai manajemen obat ini jadi sumber kekhawatiran ya. Dengan sedikit perencanaan dan satu kali konsultasi saja dengan ahlinya, Anda bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang sambil tetap menjaga kesehatan Anda dengan optimal. Sebagai penutup, yuk kita pikirkan langkah selanjutnya. Berdasarkan semua info ini, kira-kira apa satu pertanyaan paling penting yang akan Anda ajukan ke dokter atau apoteker untuk memastikan Ramadan Anda berjalan lancar? Ingat, persiapan adalah kunci. Selamat menunaikan ibadah puasa.